teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan kembali melanjutkan kisah Tang San dalam donghua terbaik, apalagi kalau bukan Shaolan. Kita recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Tang San berhadapan melawan Xian Renshui yang kini telah sepenuhnya menjadi dewa malaikat. Sadar bahwa ia tidak akan bisa melarikan diri, Tang San pun mengajukan sebuah taruhan, yaitu jika ia mampu bertahan melawan Xian Renshui selama 30 menit tanpa menggunakan senjata dewa, maka Xian Renshui harus memberinya izin untuk pergi meninggalkan hutan selama 3 hari. Namun jika Tang San gagal, maka ia akan bersedia tunduk serta mengabdi kepada Xian Renshui. Xian Renshui pun sepakat sehingga pertempuran di antara mereka pun tidak terelakkan. Jelas terdapat perbedaan yang sangat jauh antara kekuatan dewa dengan kekuatan manusia. Akan tetapi nyatanya Tang San sanggup bertahan hingga akhir dan terus mengspam teknik yang pernah diajarkan oleh Tang Hao, yaitu teknik ledakan cincin roh. Mendekati detik-detik terakhir, Tang San terluka parah dan juga benar-benar sudah kehabisan tenaga. Untung saja ia masih mempunyai senjata rahasia terkuat Sekte Tang, yakni tetesan air mata sang Buddha yang langsung sanggup menembus jantung Xian Renshui. Berkat hal itu, waktu 30 menit yang mereka sepakati pun telah selesai, sehingga dengan ini Tang San yang dinyatakan sebagai pemenang. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghuanya secara langsung, karena jelas konten kali ini akan mengandung full spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. 地狱海神神念，也想阻挡我击杀唐三。你何不试一试？ Senjata rahasia nomor 1 Sekte Tang telah berhasil melubangi jantung Xian Renshui. Kekuatan kebijaksanaan yang dibentuk oleh banyak generasi leluhur Sekte Tang, yakni tetesan air mata sang Buddha yang juga merupakan serangan terakhir yang bisa Tang San lancarkan. Meskipun Tang San merasa bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk menyempurnakan serangan tersebut, di mana seharusnya serangan itu meledak di dalam jantung Xian Renshui. Namun rasanya itu saja juga sudah cukup untuk membuat Dewa Malaikat menjadi terluka. Dan ternyata Tang San memang telah menunggu kesempatan ini semenjak awal pertarungan, yaitu ketika Xian Renshui merasa yakin sudah menang sehingga dapat menurunkan kewaspadaannya. Karena jika tidak, Tang San khawatir apabila api malaikat yang terlalu panas mampu melelehkan senjata rahasianya sebelum dapat mencapai target. Sekarang dengan terpaksa Xian Renshui pun harus mengakui kekalahannya, sehingga sesuai dengan kesepakatan di awal, ia bersedia memberi Tang San waktu selama 3 hari untuk pergi melarikan diri. Namun nanti setelah 3 hari berlalu, Xian Renshui berjanji bahwa ia pasti akan kembali memburu Tang San dengan mengerahkan seluruh kekuatan dewa yang ia miliki. Ia yakin pasti bisa melakukannya, sebab berbeda dengan kekuatan manusia yang terbatas, kekuatan dewa memanglah tidak ada batasnya. Tang San berniat ingin segera pergi, namun sebelum itu ia menyampaikan rasa terima kasihnya dan berjanji bahwa jika suatu hari nanti mereka kembali bertarung dan ialah yang menjadi pemenangnya, pasti ia juga akan memberikan satu kesempatan untuk Xian Renshui. Diperlihatkan setelah kepergian Tang San, Xian Renshui merasa sakit mengingat lukanya yang memang cukup parah. Untung saja tadi Tang San masih belum menjadi dewa, karena jika hal itu sampai terjadi, maka tidak menutup kemungkinan ia akan mati pada pertarungan kali ini. Namun ia tiba-tiba dikagetkan dengan suara Tang San dari arah belakang yang ternyata masih belum juga pergi. Mungkin akibat luka inilah Xian Renshui benar-benar telah kehilangan kewaspadaannya. Tang San pun memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kembali Trisula Dewa Lautnya yang sempat diambil oleh Xian Renshui. Jelas ia tidak akan meninggalkan Trisula Dewa Laut karena bagi pewaris kekuatan dewa, senjata dewa amatlah berharga. Tang San pun memperingatkan Xian Renshui untuk tidak mengejarnya, karena selain menepati janji, Xian Renshui juga perlu waktu untuk memulihkan jantungnya yang berlubang. Dan benar saja, nampak Xian Renshui yang begitu kesakitan sambil memegang dadanya, hanya bisa menggerutu dengan mengatakan bahwa akhirnya kini ia paham jika Tang San memang tidak bisa ditaklukkan dan layak untuk dibunuh. Sementara itu di tempat lain terlihat teman-teman Tang San yang sudah menunggunya di bibir pantai. Sebelumnya mereka memang sudah membuat kesepakatan bahwa setelah Tang San kembali dari hutan pertarungan bintang, mereka akan bersama-sama untuk pergi ke Pulau Dewa Laut demi menyelesaikan ujian dewanya. Namun setelah menunggu cukup lama, Tang San tak kunjung datang yang membuat Xiao Wu menjadi semakin cemas. Ning Rongrong pun mencoba menenangkannya dengan meminta Xiao Wu agar menunggu Tang San sebentar lagi, dan jika tetap tidak datang maka mereka sepakat untuk pergi menjemputnya. Di saat yang bersamaan, Mang Hao Jun juga sudah selesai mengelilingi pulau, akan tetapi sama sekali tidak terlihat tanda-tanda dari kemunculan Tang San. Xin pun kembali ke hutan pertarungan bintang, di mana terlihat Tang San yang masih mencoba untuk melarikan diri dari Dewa Malaikat Xian Renshui. Namun karena luka yang sangat parah, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari memulihkan kondisinya dengan mengkonsumsi makanan pemulih dari Oscar.
Selain itu, untung saja masih ada waktu 3 hari dan seharusnya tempat ini sudah keluar dari jangkauan persepsi aura dewa Xian Renshui. Berdasarkan kondisinya sekarang, ia harus segera memulihkan seluruh kekuatan dengan tetap bersembunyi dari pewaris Dewa Malaikat tersebut. Walaupun nampaknya hal ini akan sangat sulit, apalagi ia juga harus tiba di pantai dalam waktu 3 hari untuk bertemu dengan teman-temannya yang pasti sudah lama menunggunya. Diketahui bahwa beberapa hari telah berlalu di mana menjadi cemas apakah terjadi sesuatu saat proses perburuan cincin roh. Shou pun berniat untuk langsung pergi memastikannya, namun Daimube justru melarangnya. Menurutnya meski Tangsan menghadapi Master Roh terkuat level 99 sekalipun, seharusnya hal itu bukanlah menjadi masalah. Mengingat saat ini Tangsan memang sudah menjadi sangat kuat, jadi Daimube menyarankan untuk bersabar sedikit lagi sesuai dengan rencana awal mereka. Setelah kembali lama menunggu, Daimube merasa bahwa ini sudah terlalu lama, maka dari itu demi untuk menghapuskan kekhawatiran, ia memerintahkan semuanya untuk mencari Tangsan secara terpisah. Mereka tidak tahu kalau Tangsan tengah benar-benar kesulitan menghadapi Xian Renshui yang baru saja berhasil menjadi Dewa Malaikat. Dan tidak disangka ternyata proses pemulihan kekuatan Tangsan berlangsung begitu lama sampai-sampai tak terasa kesepakatan 3 harinya dengan Xian Renshui telah berakhir 2 jam yang lalu. Sehingga kini Xian Renshui mungkin sudah mulai kembali mengejarnya dan cepat atau lambat lokasinya pasti akan segera diketemukan. Dan benar saja, tidak lama kemudian Trisula Dewa Laut berdenyut yang diikuti dengan suara para monster roh yang berlarian panik menjauhi hutan. Hal ini jelas menandakan sesuatu yang mengerikan akan segera datang yang tak lain adalah sang Dewa Malaikat baru Xian Renshui. Tangsan yang menyadarinya pun segera bergegas untuk bergerak pergi karena mustahil kali ini ia bisa menghentikannya. Di samping itu lokasinya juga sudah tidak jauh dari pantai, mungkin sekitar 2 jam lagi. Dan jika ia sudah mencapai laut, maka kemungkinan besar Xian Renshui akan berhenti mengejarnya karena laut merupakan wilayah dari Dewa Laut. Akan tetapi sayangnya tidak akan semudah itu. Diperlihatkan aura api Xian Renshui yang sudah mulai menyebar ke seluruh area hutan, di mana sepertinya Xian Renshui memang sudah pulih sepenuhnya. Tangsan sadar bahwa Dewa Malaikat adalah penguasa langit, mustahil melawannya dalam pertempuran udara sehingga ia memutuskan untuk turun ke darat. Sekarang Xian Renshui sudah berada di hadapannya. Gerakannya yang sangat cepat, luka yang sudah sembuh total, bahkan kekuatannya pun juga telah meningkat drastis. Tangsan terus ditekan oleh medan malaikat dan merasa bahwa kekuatan rohnya terus terserap. Dengan niat ingin segera mengakhiri pertempuran, Xian Renshui nampaknya tidak ingin main-main lagi. Hal ini pun dibuktikan dengan dirinya yang langsung merilis teknik tingkat dewa, yakni pedang Dewa Matahari. Jelas serangan sekuat ini mustahil Tangsan mampu untuk menahannya. Maka dari itulah Tangsan memilih untuk berlindung dengan masuk ke dalam tanah dan membuat jalur bawah tanah untuk bisa melarikan diri. Ia memanfaatkan teknik kedua cincin roh 100.000 tahun erming kekuatan bumi yang membuatnya bisa mengendalikan kekuatan bumi. Dan teknik roh ke-6 Kaisar Semut Raksasa, tebasan Kaisar Semut yang membantunya untuk membuka jalan bawah tanah menuju pantai. Hanya saja meskipun begitu ia tetap merasa dibatasi oleh kekuatan Dewa Xian Renshui. Sementara itu, di atas sana Xian Renshui masih berambisi untuk membunuh pewaris Dewa Laut tersebut. Meskipun sudah bersembunyi di bawah tanah, jangan harap bisa lolos dari kejarannya. Dengan kekuasaan dewanya, Xian Renshui menyebarkan aura Dewa Malaikat dalam sekejap untuk mencari sekaligus mengunci pergerakan Tangsan. Begitu sudah mendapatkan titik lokasinya, Xian Renshui lagi-lagi merilis teknik tingkat dewanya, yakni Kilauan Cahaya Suci. Jauh menembus bumi dan langsung menargetkan Tangsan, mampu melampaui jarak bawah tanah yang hampir 3.000 meter dalam sekejap. Demi untuk tetap bertahan, Tangsan merilis teknik roh Kaisar Semut Raksasa yang mempunyai jenis pertahanan murni, yakni teknik roh ke-8 Palu Haotian Benteng Raksasa. Namun tidak disangka ternyata bahkan pertahanan murni sekalipun tidak sanggup untuk menahannya. Kini tidak punya pilihan lain, Tangsan pun meledakkan ke-9 cincin roh pelindung Kaisar Biru Peraknya sekaligus demi untuk menandingi kekuatan sang dewa. Dengan mengandalkan perlindungan ledakan 9 cincin roh Kaisar Biru Perak, seharusnya ia bisa bertahan sampai tiba di pantai. Tangsan kemudian melesat dengan cepat melalui gua bawah tanah dan melewati satu persatu aura Dewa Malaikat yang ditembakkan oleh Xian Renshui. Namun tidak lama kemudian muncul Xian Renshui tepat di hadapannya yang langsung dapat menghentikan Tangsan.
Dengan murka, Xian Renshui mengatakan bahkan di kedalaman bumi sekalipun ia akan tetap menghancurkannya. Tanpa berniat ingin melawan, Tang San langsung memutar arah untuk menghindarinya. Akan tetapi kecepatan Xian Renshui yang sangat menakutkan dapat dengan mudah membaca setiap pergerakannya secara akurat. Menggunakan kekuatan api dari matahari yang begitu mematikan yang dapat terus menghisap energi pelindung tubuh 9 cincin yang Tang San ledakan. Kini Tang San benar-benar sudah mencapai batasnya. Ia terus-menerus ditekan oleh Xian Renshui tanpa bisa melawan sama sekali, bahkan Trisula Dewa Laut pun juga sudah tidak sanggup untuk menahannya. Tang San kemudian mengungkapkan penyesalannya karena ia merasa telah mengecewakan amanah yang pernah diberikan oleh Sang Dewa Laut. Tetapi meskipun sudah seperti ini, Tang San tetap tidak ingin berpikir untuk menyerah. Ia menghunuskan Trisula Dewa Laut untuk berusaha melawan Xian Renshui, padahal jelas dia juga tahu kalau hal itu hanyalah sia-sia. Hal ini karena baginya lebih baik mati dengan kehormatan daripada harus hidup dengan kehinaan. Di saat benar-benar sudah terdesak, sepersekian detik sebelum pedang Dewa Malaikat Mulia menembus tubuh Tang San, tiba-tiba muncul aura Dewa Laut dari dalam Trisula yang kemudian diikuti dengan datangnya gelombang air membanjiri area tersebut. 兵无常势，水无常急，能因一变化而去。 Menyadari hal itu, Tang San meminta agar Dewa Laut tidak perlu membantunya karena ia sudah sepakat dengan Xian Renshui untuk melakukan pertarungan secara adil. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Xian Renshui juga sudah menepati janjinya untuk memberikan Tang San waktu selama 3 hari, maka dari itu ia meminta Dewa Laut supaya jangan sampai ikut campur. Namun Sang Dewa Laut justru menolak permintaan Tang San. Ia berpendapat bahwa sejak awal pertarungan ini memang sudah tidaklah adil karena Xian Renshui mengejar Tang San dengan kekuatan dewa, sementara Tang San sendiri masih seorang manusia. Sehingga hanya dengan memasuki aura Dewa Laut maka baru bisa mengimbanginya. Akan tetapi Xian Renshui nampak tidak gentar sedikit pun. Baginya kalau cuma secercah aura Dewa Laut tetap tidak akan sanggup untuk menghentikannya dalam membunuh Tang San. Sementara itu, Tuan Dewa Laut meminta Tang San agar selalu mengingat kekuatan laut kapanpun dan dimanapun. Laut adalah tubuhnya yang sebenarnya dan merupakan sumber kekuatan utama. Menyaksikan Tang San yang akan segera pergi, Xian Renshui segera bergegas untuk mengejarnya. Namun Dewa Laut tentu saja tidak akan pernah membiarkan hal itu sampai terjadi sehingga bentrokan pun tidak terhindarkan. Pertarungan antar keduanya berlangsung sangat sengit. Meskipun secara teori seharusnya Xian Renshui mampu lebih unggul mengingat Sang Dewa Laut tidak bisa menggunakan seluruh kekuatan dewanya. Akan tetapi faktanya sejauh ini mereka terlihat seimbang, bahkan sesekali Sang Dewa Laut mampu menekan pewaris Dewa Malaikat tersebut. Tang San pun juga mengakui bahwa Xian Renshui saat ini mempunyai kekuatan dewa yang jauh berada di atas Dewa Laut. Tetapi seperti yang diperlihatkan, kekuatan dari serangan cahaya malaikatnya sanggup dihilangkan dalam sekejap. Di mana ini merupakan kekuatan yang bisa dicapai ketika tubuh dan tombak disatukan. Benar-benar kekuatan yang sangat luar biasa.